Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 20 yang berjudul Accounting for Pension and Post Retirement Benefit. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vian Karifi Wirawan dengan NPM 3 digit terakhir 268. Lalu ada Muhammad Solahuddin Zuliansyah dengan 3 digit NPM terakhir 286. Lalu ada Fabian Hendra Sereno dengan 3 digit NPM terakhir 291. Dan yang terakhir ada Tauku Muhammad Farizal Alfarezi dengan 3 digit NPM terakhir 294. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan Fundamental of Pension Plan Accounting. Program pensiun adalah suatu pengaturan di mana pemberi kerja memberikan manfaat pembayaran kepada pensiunan atas jasa yang telah mereka berikan selama masa kerja mereka. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah sebagai akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Perusahaan atau pemberi kerja adalah organisasi yang mensponsori program pensiunan. Perusahaan atau pemberi kerja menanggung biaya dan memberikan kontribusi kepada dana pensiun. Dana atau program pensiun adalah entitas yang menerima kontribusi dari pemberi kerja, mengelola aset pensiun, dan memberikan pembayaran manfaat kepada pensiunan. Pada gambar di bawah menunjukkan 3 entitas yang terlibat dalam program pensiun dan menunjukkan aliran kas di antara ketiganya. Dana pensiun didanai ketika pemberi kerja melakukan pembayaran kepada lembaga pendanaan. Lembaga tersebut mengumpulkan aset dana pensiun dan melakukan pembayaran kepada penerima manfaat saat manfaat jatuh tempo. Beberapa program pensiun bersifat iuran. Dalam program ini karyawan menanggung sebagian biaya manfaat yang disebutkan atau secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan manfaat mereka. Program pembayaran bersifat non-iuran. Dalam program ini perusahaan menanggung seluruh biaya. Ada Defined Contribution Plan. Dalam program iuran pasti, pemberi kerja setuju untuk memberikan kontribusi kepada dana pensiun sejumlah tertentu setiap periode berdasarkan suatu rumus. Rumus ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja karyawan, keuntungan pemberi kerja, dan tingkat kompensasi. Program ini hanya menentukan iuran pemberi kerja. Program ini tidak menjanjikan manfaat akhir yang akan dibayarkan kepada karyawan. Berdasarkan manfaat pensiun yang akhirnya diterima oleh karyawan berdasarkan rencana tersebut bergantung pada beberapa faktor. Jumlah yang awalnya disumbangkan ke dana pensiun, pendapatan yang terkumpul di dalam dana pensiun, dan penanganan atas hilangnya dana yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dini. Perusahaan biasanya menyerahkan sejumlah dana yang awalnya disetorkan kepada wali amanat pihak ketiga yang independen. Wali amanat yang bertindak atas nama penerima manfaat, karyawan yang berpartisipasi, mengambil alih kepemilikan aset pensiun dan bertanggung jawab atas investasi dan distribusinya. Perwalian ini terpisah dari pemberi kerja. Defined Benefit Plan. Program manfaat pasti menguraikan manfaat yang akan diterima karyawan saat pensiun. Manfaat ini biasanya bergantung pada masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi di tahun-tahun menjelang pensiun. Untuk memenuhi komitmen manfaat pasti yang akan timbul saat pensiun, perusahaan harus menentukan besarnya kontribusi saat ini perhitungan nilai waktu uang. Perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan kontribusi, namun metode pendanaan harus menyediakan dana yang cukup saat pensiun untuk memenuhi manfaat yang ditentukan dalam program. Karyawan merupakan penerima manfaat dari perwalian iuran pasti. Sementara pemberi kerja merupakan penerima manfaat dari perwalian manfaat pasti. Dalam program manfaat pasti, tujuan utama perwalian adalah melindungi dan menginvestasikan aset agar tersedia cukup dana untuk membayar kewajiban pemberi kerja kepada karyawan. Secara formal, perwalian merupakan entitas terpisah secara substansi, aset, dan liabilitas. Perwalian merupakan milik pemberi kerja. Artinya, selama program berlanjut, pemberi kerja bertanggung jawab atas pembayaran manfaat pasti tanpa memperhatikan apa yang terjadi di dalam perwalian.
pemberi kerja harus mengganti kekurangan aset terakumulasi yang dimiliki oleh perwalian. Di sisi lain, pemberi kerja dapat memperoleh kembali kelebihan yang terakumulasi dalam perwalian, baik melalui pengurangan pendanaan di masa mendatang maupun melalui pengembalian dana. Ini ada the role actuaries in pension accounting. Permasalahan yang berkaitan dengan program pensiun melibatkan pertimbangan matematis yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun tersebut sesuai untuk kelompok karyawan yang ditanggung. Aktuaris adalah individu yang dilatih melalui program sertifikasi yang panjang dan ketat untuk memperkirakan probabilitas peristiwa masa depan dan dampak finansialnya. Industri asuransi memperkerjakan aktuaris untuk menilai resiko dan memberikan nasihat tentang penetapan premi dan aspek lain dari polis asuransi. Perusahaan sangat bergantung pada aktuaris untuk membantu mengembangkan, menerapkan, dan mendanai dana pensiun. Aktuaris membuat prediksi, disebut asumsi aktuaria, tentang tingkat mortalitas pergantian karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji di masa mendatang, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan, seperti kewajiban pensiun, biaya tahunan untuk layanan program, dan biaya amandemen program. Singkatnya, akuntansi untuk program pensiun manfaat pasti sangat bergantung pada informasi dan pengukuran yang diberikan oleh aktuaris. Lalu yang terakhir, measure of liability. Dalam akuntansi program pensiun perusahaan muncul dua pertanyaan. Yang pertama berupa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan. Yang kedua, berapa beban pensiun yang untuk periode tersebut. Upaya menjawab pertanyaan pertama telah menimbulkan banyak kontroversi. Salah satu tolak ukur kewajiban pensiun adalah mendasarkannya hanya pada manfaat yang telah diberikan kepada karyawan. Manfaat yang telah diberikan adalah manfaat yang berhak diterima karyawan meskipun ia tidak memberikan jasa tambahan kepada perusahaan. Sebagian besar program pensiun masyarakat jumlah minimum tahun masa kerja tertentu bagi perusahaan sebelum seorang karyawan mencapai status manfaat yang telah diberikan. Perusahaan menghitung kewajiban manfaat yang telah diberikan hanya dengan menggunakan manfaat yang telah diberikan pada tingkat gaji saat ini. Cara lain untuk mengukur kewajiban ini menggunakan tahun masa kerja yang telah diberikan atau vested dan yang belum diberikan atau non-vested. Berdasarkan hal ini, perusahaan menghitung jumlah kompensasi yang ditangguhkan untuk semua tahun masa kerja karyawan, baik yang telah diberikan atau vested maupun yang belum diberikan atau non-vested. Menggunakan tingkat gaji saat ini, pengukuran kewajiban pensiun ini disebut kewajiban manfaat akumulasi. Pengukuran ketiga mendasar jumlah kompensasi yang ditangguhkan pada masa kerja yang telah diberikan atau vested dari yang belum diberikan atau non-vested dengan menggunakan gaji masa depan. Pengukuran kewajiban pensiun ini disebut kewajiban manfaat pasti karena gaji masa depan diperkirakan lebih tinggi daripada gaji saat ini. Pendekatan ini menghasilkan pengukuran kewajiban pensiun yang terbesar. Oke, selanjutnya use a worksheet for employer pension plan. Jadi menggunakan kertas kerja untuk membuat jurnal program pensiunnya karyawan, ya kan. Oke. Di sini ada pension worksheetnya, ya, kertas kerja pensiunnya. Jadi di sini terdapat general entries, itu jurnal umumnya, lalu ada item, lalu annual pensiun expensive. Oke, expensive, lalu ada cash, OC, gain loss, and asset liability. Di sini ada memo record, itu declared benefit obligation and plan asset. Oke, jadi di annual berarti kan beban, ya, expense, beban pensiun tahunannya. Lalu ada cash, lalu ada keuntungan atau kerugian, itu OC, gain loss, dan ada yang namanya aset kewajiban pensiunnya. Oke, nah kalau di memory record ini itu ada kewajiban kewajiban imbalan pastinya. Lalu plan aset berarti kan aset programnya. Oke,
Jadi di kolom yang general journal entries itu untuk digunakan untuk membuat jurnal pencatatan dalam akun buku besar formalnya. Sedangkan memory record itu digunakan untuk melihat saldo kewajiban imbalan pasti dan pasti dan aset program pensiunnya. Oke, di sini ada contoh. Jadi journal and worksheet tahun 2019. Oke. Contohnya. Ini ada on January the lab provide following information pensiun plan aset 100.000. Jadi aset pensiunnya 100.000, kewajiban imbalan pasti juga 100.000. Lalu biaya layan tahunan 9.000, diskonto rate-nya 10%, funding contribution 8.000, benefit paid berarti manfaat ya. Iya 7.000. Lalu disuruh buat kertas kerjanya, worksheet and journal. Jurnal untuk tahun berakhir 31 Desembernya. Oke, di sini ada jurnal dan kertas kerjanya 2000. Ini ya, program pensiunnya ya kan. Jarley Company Januari 1 2019 kan. Nah, di sini sudah di annual pension expense. Kalau item ini sudah kita urutkan saja. Ya kan, service cost dan lain-lainnya. Annual pension ya kan, itu ada tadi 9.000, lalu interest expense-nya 10.000. Nah, 10.000 ini dapat dari obligation 100.000 dikali diskontonya dari 10%-nya. Terus interest revenue-nya juga 10.000 ya kan. 10.000 itu di obligation. Terus aset juga 100.000 dikali 10%, 10.000 juga. Nah, setelah itu kontribusinya. Nah, tadi kontribusinya founding kontribusinya 8.000. Kita taruh ke kas, ya kan? Kan pendapatan bunga kan? Kok pendapat bunga? Ya. Lalu di sini ada benefit. Ini benefitnya 7.000 ini ya. Nanti ada jurnal entry-nya ya 9.000. Lalu ini cash-nya 8.000, pension asset liability-nya 1.000. Nah, 1.000 dari jurnal entry 9.000 dikurangi 8.000, hasilnya 1.000. Nah, di memory card ya kan. Di memory card ini kan sebelumnya pension plan asetnya 100.000 dan benefit obligation 100.000. Yang kita taruh di memory card. Nah, benefit obligation kita minus dan asetnya kita plus. Nah, di service cost ini dia masuk ke benefit obligation min. 10.000 interest expense-nya juga minus. Lalu di interest revenue dia masuk ke plan aset 10.000, lalu kontribusi juga masuk ke plan aset 8.000. Kan tadi di generous dia masuk ke memory code. Jadi pakai memory code biar tahu. Lalu benefitnya 7.000. Nah, itu 7.000 dari 9.000 dikurangi 8.000, hasilnya 7.000 dan plan in asset 7.000 di minus. Jadi totalnya semua dari benefit obligation ini 112 dan plan in asetnya itu 111.000. Nah, 1.000 ini net liability-nya. Nah, jadi ayat jurnalnya yaitu pension expense, yaitu beban pensiun 9.000, lalu cash itu 8.000, pensiun aset pensiun liability itu 1.000, net liability yang tadi. Baik, saya akan menjelaskan tentang past service cost atau biaya jasa lalu. Jadi, past service cost adalah kenaikan atau penurunan kewajiban imbalan kerja atau pensiun atau program manfaat pasti yang timbul akibat perubahan dalam program pensiun.
atau pengenalan program baru yang memberikan manfaat tambahan kepada karyawan berdasarkan jasa yang telah lalu. Dengan kata lain, PSC muncul ketika perusahaan mengubah syarat program pensiun, misalnya menaikkan manfaat pensiun, memperluas cakupan peserta, atau memperkenalkan program baru. Karena perubahan tersebut memberikan hak tambahan atas manfaat masa lalu, maka timbul biaya tambahan yang disebut past service cost. Adapun contoh past service cost di sini ada PT Sukses Makmur memiliki program pensiun manfaat pasti pada 1 Januari 2025. Perusahaan menaikkan manfaat pensiun dari 1,5% menjadi 2% dari gaji akhir per tahun masa kerja. Akibat perubahan ini, perusahaan harus membayar manfaat tambahan kepada karyawan atas masa kerja sebelumnya. Jadi aktuaria menghitung bahwa kenaikan manfaat tersebut menambah kewajiban imbalan pasti sebesar 1 miliar rupiah. Maka jumlah 1 miliar rupiah ini adalah past service cost. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi PSC menurut IAS 19. Employee benefit. Jadi menurut IAS 19 revisi tahun 2011, past service cost harus diakui secara langsung dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan program atau curtailment. Sebelum revisi IAS 19, PSC boleh diamortisasi selama sisa masa kerja rata-rata karyawan yang masih berhak. Namun setelah revisi tidak boleh diamortisasi dan langsung diakui penuh pada periode di mana perubahan program terjadi atau ketika curtailment terjadi. Kemudian apa itu curtailment, ya kan? Jadi curtailment adalah pengurangan signifikan dalam jumlah karyawan yang tercakup dalam program manfaat pasti atau penghentian sebagian hak atas manfaat di masa depan yang menyebabkan pengurangan kewajiban imbalan pasti DPO dan pengakuan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan tersebut. Contoh dari curtailment sendiri di sini ada PT Maju Jaya memiliki 1.000 karyawan peserta program pensiun manfaat pasti karena restrukturisasi kartu karyawan diberhentikan permanen. Akibat pengurangan ini, hak atas manfaat pensiun masa depan berkurang signifikan sehingga kewajiban pensiun menurun sebesar 800 juta jika nilai aset program sebesar 700 juta. Maka terjadi keuntungan curtailment sebesar 1 juta. Kemudian perlakuan akuntansi curtailment menurut IAS 19, curtailment harus diakui pada saat terjadi, yaitu ketika perusahaan melakukan tindakan yang mengurangi program tersebut secara signifikan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari curtailment diakui langsung dalam laba rugi pada bentuk tersebut. Baik, selanjutnya ada remeasurement. Apa itu remeasurement? Remeasurement adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap kewajiban manfaat pasti defined benefit obligation dan aset program pensiun pada akhir periode pelaporan yang muncul akibat perubahan asumsi aktuaria atau selisih antara hasil aktual dengan estimasi sebelumnya. Dan kata lain, remeasurement mencerminkan keuntungan atau kerugian aktuaria serta selisih hasil investasi aktual terhadap aset program dibandingkan dengan ekspektasi yang telah digunakan sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan dan makna ekonomis remeasurement. Jadi remeasurement bertujuan untuk yang pertama menunjukkan perubahan nilai ekonomi aktual dari kewajiban dan aset pensiun. Yang kedua, memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap posisi keuangan perusahaan terkait program manfaat pasti. Yang ketiga, memisahkan dampak kinerja operasional yang masuk laba rugi dengan perubahan di estimasi jangka panjang yang masuk OJI. Jadi remeasurement dianggap bukan bagian dari kinerja operasional perusahaan,
melainkan penyesuaian estimasi jangka panjang sehingga tidak mempengaruhi laba rugi berjalan. Selanjutnya ada tujuan dan makna ekonomis remeasurement. Jadi remeasurement bertujuan untuk yang pertama menunjukkan perubahan nilai ekonomi aktual dari kewajiban dan aset pensiun. Yang kedua, memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap posisi keuangan perusahaan terkait program manfaat pasti. Yang ketiga, memisahkan dampak kinerja operasional yang masuk laba rugi dengan perubahan di estimasi jangka panjang yang masuk OJI. Jadi, remeasurement dianggap bukan bagian dari kinerja operasional perusahaan, melainkan penyesuaian estimasi jangka panjang sehingga tidak mempengaruhi laba rugi berjalan.